Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video ini adalah lanjutan, yaitu membahas tentang Khalifah al-Muslimin, Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Kalau saya berbicara tentang ini, orang-orang akan heran, ada apa kok ngomong Yazid bin Muawiyah rahimahullah? Ya, beliau seorang muslim dan beliau seorang khalifah al-muslimin dan juga khalifah yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in. Dan secara kaidah fikih dilarang untuk keluar dari ijma' para sahabat yang sudah disepakati. Walaupun ada sahabat yang lain yang keluar dari ijma' itu. Ya. Karena ini kesepakatan umat Islam. Bagaimana? Nah, bagi yang ingin tahu maka bisa lihat video saya yang lain. Ya, karena saya tidak mau menjelaskan di video ini. Video ini topiknya sendiri, yaitu membahas tentang apakah benar bahwa Yazid bin Muawiyah itu menghalalkan darah umat Islam di Madinah. Istibaha al-Madinah al-Munawwarah. Apakah itu memang terjadi? Atau memang ada penyebabnya, ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya itu apa? Ya, sebab-sebabnya karena setelah Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala, orang-orang yang di Madinah itu mereka mulai ingin mencari masalah. Ya. Jadi di kota Madinah itu ya ada orang-orang yang memang membenci ya Bani Umayyah. Ada yang orang seperti itu. Dan secara kaedah kekhalifahan, pemerintahan tidak boleh ya ada sekelompok atau seorang yang keluar dari Khalifatul Muslimin yang sudah disepakati. Kenapa? Kalau ada orang yang dibolehkan seperti itu, yang akan terjadi adalah pembantaian skala besar, hilangnya keamanan dan bertambahnya para pencuri. Ya. Jadi orang kalau ada kejadian fitnah, ya, maka akan terjadi masalah yang fitnah yang jauh lebih besar. Maka Islam memilih untuk mengurangi fitnah yang lebih besar atau efek yang lebih besar. Nah, di sini ada kitab namanya Sahih Tarikh At-Tabari. Ya, Al-Khilafah fi Ahdil Umayyin. Jadi di kitab ini perlu kalian ketahui bahwa Tarikh At-Tabari itu selama ratusan tahun itu tidak ada satupun orang yang berhasil untuk memfilter kitab ini. Kenapa? Karena manhaj atau metode pengarangan kitab ini yang dibuat oleh Abi Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau melakukan kesalahan. Ya, kesalahan itu apa? Kesalahannya adalah beliau memasukkan semua riwayat. Jadi semua riwayat itu dicatat. Ya, baik itu versi yang bertentangan, atau versi yang sesuai, atau versi yang ada versi sahih, ada versi dhaif, ada versi mungkar, ada versi maudhu'. Semua itu dicampur dalam buku sejarah ini. Nah, sehingga beliau memakai standar seperti itu dan beliau meninggal tidak sempat melakukan pemfilteran. Ada ahli sejarah yang lain itu tidak ada waktu mereka untuk memfilter kitab ini. Ya. Bahkan mereka membuat buku sejarah sendiri-sendiri seperti Ibnul Athir, Al-Maqrizi, kemudian Ibnu Khaldun dan lain-lain. Mereka tidak memfilter kitab ini. Baru di tahun 90-an, ya 1990-an, muncul beberapa tim ulama itu yang mereka melakukan pentahqiqan, tahqiq dan juga takhrij riwayat-riwayat yang tercampur, ya, tercampur.
Siapa saja mereka? Syekh Muhammad bin Tahir Al-Barzanji, ya. Kemudian Syekh Muhammad Subhi Hasan Halak, kemudian Syekh Ad-Doktor Akram Dhiya Al-Umari, kemudian Syekh Dr. Imaduddin Khalil. Di dalam kitab ini mereka berhasil memfilter riwayat-riwayat itu dan mengeluarkan riwayat yang sahih, ya. Jadi menggunakan metodenya ahlul hadis untuk memfilter riwayat-riwayat dan menyesuaikan sejarah itu secara kronologinya yang tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi sekarang ini. Nah, di halaman 76, ya, jilid keempat, ya, yaitu menjelaskan tentang perang Al-Hurrah, ya, di Madinah. Illa annana lam najid riwayat tarikhiyah sahihah tu'akkid anna Yazid bin Muawiyah amara bistihlal al-Madinah li thalathati ayyam atau anna jaysh al-Syam istahlal al-Madinah thalathata ayyam. Jadi ada riwayat sejarah yang menyebutkan bahwa Yazid bin Muawiyah memerintahkan pasukannya dari Syam ke Madinah setelah mereka berhasil menumpas pemberontakan, ya, atau kekisruhan, ya, atau kerusuhan, ya, bisa dibilang. Kita tidak menemui riwayat yang menjelaskan bahwa riwayat sahih, ya, semua itu berarti riwayatnya dhaif dan mungkar. Berarti tidak ada riwayat yang sahih, ya, secara sanad maupun secara matan yang mengkonfirmasi bahwa Yazid bin Muawiyah itu memerintahkan untuk menghalalkan kota Madinah selama 3 hari. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Semuanya riwayatnya dhaif dan maudhu. Selesai, ya? Selesai. Lanjut. Wala'alla al-jaysh istahala al-Madinah li 3 ayyam katasarruf fardi min qa'id al-jaysh. Dan ada kemungkinan, ya, kalau seandainya itu memang benar, ya, pasukan itu sendirilah yang mereka menghalalkan Madinah itu selama 3 hari, ya. Kata tasarruf fardi, yakni atas tindakan mereka sendiri, ya, karena yang bertanggung jawab adalah qaidnya, panglimanya. Wala nastati an nuthbit hadzal istihlal. Namun, ya, la nastati, kita sendiri tidak bisa mengkonfirmasi, mensabitkan bahwa mereka melakukan penghalalan tersebut. Ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan itu setelah berhasil menumpas pemberontakan, mereka mencuri, mereka mengambil barang-barang penduduk Madinah, sampai mereka memperkosa ini dan itu. Ya, itu semua omongannya kadzib, bohong. Ya. Kenapa? Karena kota Madinah itu kecil, ya. Dan pasukan begitu mudah mereka menguasai kota Madinah, selesai. Ya, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai. Jadi tidak butuh waktu lama, ya, untuk nongkrong mereka selama 3 hari di situ, ya. Wal haqqu yuqal, dan kebenaran yang perlu disampaikan, fa inna tarafain qad istamata fil qital fa kanata tilkal istimatata sababan fi wuqu' dzalika al-adad min al-qatla. Jadi yang terjadi adalah 2 kelompok ini mereka saling ngotot satu sama lain, tetap berperang sehingga terjadi pembantaian atau korban skala besar. Wa nahnu la naqul, jadi kemungkinan perang itu mungkin selama 3 hari, ya. Karena Panglima sudah bilang sebaiknya kalian menyerah, jangan tetap melakukan kekisruhan, tapi yang membuat kekisruhan itu tetap lanjut, ya. Wa nahnu la naqul ma naqul binaan 'ala dhann wal hadas. Jadi kita berkata seperti ini bukan atas dasar prasangka, ya, atau asumsi, ya. Takhmin itu asumsi, wal hadas itu perasaan, ya. Bal innar riwayah, namun riwayat itu sejarah as-sahihah tu'akidu, mengkonfirmasi,
Ya, jadi riwayat-riwayat yang sahih itu mengkonfirmasi anna adad min ahli Madinah baya'u Abdullah bin Usail. Jadi ada kelompok di Madinah itu mereka, jadi tidak semuanya, sebagian kelompok itu mereka membaiat Abdullah ibnu Usail sebagai al-malaika ala al-maut. Jadi mereka membaiat Usail, ya Abdullah bin Usail itu untuk tetap berperang, ya. Wa kana yaumaha amiran ala ansar. Dan beliau waktu itu adalah pemimpinnya kaum Ansar. Wa Abdullah bin Muti al-amir ala man siwahum. Dan Abdullah bin Muti itu adalah pemimpin selain mereka. Jadi terjadi di situ beberapa kubu yang, jadi Abdullah bin Muti ini dia yang pertama kali menyerang, ya, pasukan Daulah. Dan mereka juga membayar Abdullah bin Usail, ya, pemimpin Al-Ansar, untuk tetap ngotot berperang. Jadi perang ini perang politik, murni perang politik, ya. Dan ini adalah apa? Ini adalah khuruj terhadap Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin, ya. Dan ini termasuk pengkhianatan. Kenapa? Karena menurut riwayat sahih juga dijelaskan bahwa Yazid bin Muawiyah itu ketika beliau keluar dari kota Madinah, sebelum keluar dari kota Madinah, bukan ya. Jadi riwayat itu menjelaskan bahwa orang-orang ini, Abdullah bin Muti dan lain-lain, ya, pembesar tokoh di Madinah, itu mereka ketika sebelum pulang dari Syam, dari Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah itu ngasih mereka uang. Kalau di sini istilahnya apa ya? Stimulus atau BLT gitu. Tapi uangnya uang banyak, ya. Karena wajar, mereka adalah pembesar-pembesar kabilah, ya. Jadi mereka ketika pulang ke Madinah dan mereka membawa harta yang banyak itu, dan mereka mendengar Al-Husain dibunuh, maka mereka, ini kesempatan kita untuk mengkudeta khalifah ini. Uang sudah ada, tinggal kita bagi, dan kita punya alasan kuat untuk mengkudeta khalifah ini. Cuma cara mereka itu ngawur, ya. Baik. Kemudian di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di sini dijelaskan, nah, yang membenarkan riwayat tadi itu yang saya sampaikan adalah Imam Bukhari. Nah, di sini dijelaskan di hadis nomor 7112, yaitu bab idza qala inda qaumin syai'an tsumma kharaja faqala bi khilafihi. Jadi ini bab tentang adab, yaitu seseorang yang masuk kepada suatu kaum, kemudian dia meninggalkan kaum itu, dia berkata perkataan yang bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Harb, hadatsana Hammad bin Zaid an Ayub an Nafi' qala lamma khala'a ahlul Madinah Yazid bin Muawiyah. Khala'a itu artinya apa? Khala'a itu kan mencopot. Tapi mereka mencopot kebaiatan mereka. Jadi keloyalan mereka. Jadi misalnya ada kelompok yang bilang saya bukan WNI, ya. Atau saya menolak pemimpin yang sekarang ini. Ya, apa yang terjadi? Orang ini berbahaya, ya. Nah, mereka mencopot atau kesetiaan mereka, keloyalan mereka kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Wa jama'a Ibnu Umar hashamahu wa waladahu faqala. Kemudian Ibnu Umar itu mengumpulkan pengikutnya, ya, hashamahu di sini nomor 6, jama'al insan alla'idzun bihi li khidmatihi. Jadi mereka adalah pengikutnya Ibnu Umar, ya. Wa waladahu, dan juga anaknya, putranya. Faqala,
Inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan bendera. Yunsab itu diberikan suatu benda yang ditancapkan. Ghadir, liwa. Setiap orang yang berkhianat, ya, itu diberi bendera. Inilah kamu seorang pengkhianat, diberi bendera nanti. Ya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Maksudnya di hari mahsyar, ya, mahsyar, ketika dikumpulkan. Wa inna, dan sesungguhnya kita qad baya'na, sudah membaiat hadzal rajul. Siapa itu rajul itu? Pria ini. Ala bai'illahi wa rasulihi, yaitu kita sudah memberikan baiat kita kepada Yazid bin Muawiyah, yaitu baiat yang mengikat, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah dan Rasulnya itu sudah berwasiat, taatlah kepada pemimpin yang muslim. Jika kalian sudah memberikan perjanjian terikat kalian. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la a'lamu, tidak mengetahui, ghadran, sebuah pengkhianatan, a'zama, yang lebih buruk. Ya, a'zam itu berarti bukan agung, ya. Maksudnya a'zam itu lebih parah, ya. Min, yaitu an yubayi'a ar-rajulu ala ayyubayi'a rajulun ala bai'illahi wa rasulih. Yaitu saya tidak mengenal pengkhianatan yang paling parah daripada orang yang sudah memberikan baiat kepada seorang pria dengan baiat, ya, dengan nama Allah, ya, dengan perjanjian Allah dan Rasulnya, ya, bai'illahi wa rasulihi, thumma yunsabu lahu al-qital. Kemudian setelah itu dia malah menancapkan bendera untuk memeranginya. Wa inni la a'lamu, dan aku tidak mengetahui, ahadan minkum khala'ahu, dan saya tidak mengetahui orang di antara kalian yang mencopotnya. Wala bai'a, dan juga tidak membaiatnya. Fi hadzal amri, di perkara ini, maksudnya kerusuhan ini, pengkudetaan ini, illa kanat al-faisalah, kecuali ini adalah sebab perpisahan, ya, al-faisal itu perpisahan. Baini, antara dia dengan, antara saya dengan dia, wa bainahu. Jadi ini menjelaskan bahwa Abdullah bin Umar itu mengingkari orang yang mengkudeta di Madinah Al-Munawwarah, dan juga wala bai'a. Wala bai'a, yaitu mereka yang membaiat itu tadi, Abdullah bin Muti' dan Abdullah Ghusail, ya, kecuali saya ini berlepas diri dari mereka. Nah, jadi ada khala' itu mencopot, ada baiat. Jadi mereka mencopot Yazid dan membaiat pemimpin-pemimpin umara di Madinah untuk melakukan kudeta. Dan ini termasuk ghadr, pengkhianatan besar, ya. Jadi siapa yang salah? Silakan kalian jawab sendiri. Kalau saya secara fikih, ya, yang salah adalah penduduk Madinah yang mengkudeta, ya. Adapun Abdullah bin Umar, salah seorang faqih, dia itu al-faqih, istilahnya al-faqih al-muqaddam, ya, yang ditakdimkan, ya. Kenapa kok kita malah tidak mengikuti Abdullah bin Umar? Ya, berarti ada masalah dalam cara kita berpikir karena sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya tasyayyu itu. Sekian, semoga bermanfaat.